Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih boleh beribadah walaupun berada di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam rohnya kita bersatu semuanya. Mari kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami percaya kami punya Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memilih untuk tidak takut. Kami memilih untuk melangkah dengan berani. Karena kami percaya Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Bila Allah ada di pihak kami, siapa yang bisa menjadi lawan kami? Tidak ada. Karena itu Tuhan, pada pagi ini kami mau bersukaria di dalam Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, biarlah menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Urapi setiap kami Tuhan Roh Kudus, pimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap orang yang siap untuk memuji Tuhan dan beribadah katakan, amin. Kita tahu saudara-saudara semua bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi kita semua yang mengasihi Dia. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
dalam kehidupan kita. Dia Allah yang benar, gunung batu kita. Dia kota benteng perlindungan bagi setiap kita. sungguh dahsyat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dialah kekuatan setiap kita. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Bapak Ibu semuanya, Tuhan
yang memegang setiap kita. Tuhan yang menyertai setiap kita. Jika Dia adalah Raja segala raja, Dia adalah penguasa segalanya, Dia yang menyertai kita, Dia yang memegang kita, maka mari kita melangkah dengan iman dalam keberanian. Dia kekuatan dan juru selamat setiap kita. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah keselamatan kami. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan
sedang berada di dalam lembah kekelaman, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap menaruh iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sekali-kali Engkau tidak membiarkan kami, sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidup, sembah-sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord, kami tetap menaruh iman percaya kami kepada-Mu. Karena itu saat ini kami memuji dan menyembah Kau Tuhan. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Ya Tuhan, Yesus katakan dengan iman bahwa Yesuslah kekuatan setiap kita. Yesus kekuatan di hidup, Kaulah kekuatanku Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Biarlah hatimu yang percaya menaikkan pujian yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Allahku. Sekalipun melewati lembah kekelaman, tolakmu dan gagalmu Tuhan selalu menyertaiku. Ku tidak takut, Kau besertaku. Ku tidak gentar, Kau di sisiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, selamanya Kau Allah Bapa yang kekal. Haleluya, selamanya hanya Kau yang kutinggikan. Haleluya, haleluya Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Tuhan, saat ini sekalipun kami belum melihat sesuatu yang baik, tetapi mata iman kami melihat kepada-Mu, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang jauh lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memilih untuk tidak takut Tuhan. Kami memilih untuk menaruh iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Engkau sendiri sudah berjanji Tuhan, jangan takut, aku menyertai-Mu. Jangan bimbang, aku ini Allah-Mu. Kami bangga bahwa kami punya Allah seperti Engkau. Karena itu Tuhan, kami tidak mau bimbang Tuhan. Engkau yang akan meneguhkan setiap kami. Bahkan Engkau akan menolong kami. Engkau memegang setiap kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kami imani itu Tuhan. Kami imani itu Tuhan. Kami percaya. Kami memilih untuk percaya. Dan kami memilih untuk tidak takut. Terima kasih. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Biarlah setiap firman-Mu meneguhkan setiap kami. Membangun roh
roh kami Tuhan, bahwa di dalam Engkau, di dalam percaya kepadamu, kami ini lebih daripada pemenang Tuhan. Jika Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada musuh yang bisa bertahan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini kita semua boleh hadir di tempat ini. Kita sekali lagi mengadakan ibadah secara online, tapi tidak mengurangi kekusukan kita. Mari kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Tawarik 7, ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks kita hari ini dikatakan bahwa ketika nama Tuhan disebut, ketika kita semua merendahkan diri di hadapannya, ketika kita berdoa, ketika kita mencari wajah dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka dikatakan Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pagi hari ini saya akan sampaikan tentang hidup yang berdoa. Saudara, doa hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Doa menjadi kekuatan bagi setiap kita yang beriman dan menjalani hidup ini di dalam dunia kita saat ini. Jadi, orang yang berdoa akan memiliki kekuatan yang besar. Orang yang berdoa akan memiliki sesuatu hal yang kuat di dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang malas berdoa, tidak ada kekuatan di dalam hidupnya. Orang yang malas berdoa, hidupnya akan jauh dari Tuhan. Jadi mari kita memiliki kehidupan doa yang baik. Karena dengan kehidupan doa yang baik inilah, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berdoa akan menjadi milik Tuhan. Kenapa? Roh jahat tidak akan mudah untuk menggoncangkan hidupnya. Roh jahat tidak akan mudah untuk mendekatinya. Karena kehidupan doanya yang tekun dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar kehidupan bagaimana hidup kita ini adalah hidup yang berdoa. Hidup yang berdoa. Kenapa? Kok saya, saudara semuanya harus memiliki hidup yang berdoa? Yang pertama kita akan melihat kenapa? Doa akan mendatangkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Doa akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemurahan dari Tuhan. Saudaraku, gereja kita ini harus menjadi gereja yang berdoa. Kita pun juga harus menjadi umat yang berdoa. Jika saudara pengen melihat ada perubahan di dalam kondisi gereja kita saat ini, khususnya hari-hari inilah. Kondisi keadaan zaman ini, kekacauan, kebingungan ada di mana-mana. Dan jikalau kita ingin menjadi atau melihat berkatnya Tuhan, kita ingin melihat mujizatnya Tuhan, kita ingin melihat jawaban doa itu dinyatakan atas hidup saya dan saudara semuanya, dinyatakan di tengah-tengah kita, maka saudara, kita harus bangkit menjadi umat yang berdoa. Tuhan mau setiap kita ini menjadi umat Tuhan yang berdoa. Kenapa? Gereja akan mengalami berkat Tuhan adalah gereja yang berdoa. Dan
juga gereja yang dalam kehidupannya menyembah kepada Tuhan. Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Sana dikatakan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, dikatakan apa? Tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Apa? Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara, dikatakan bagaimana kita harus membangun gereja kita untuk menjadi gereja yang menyembah dan berdoa. Sebagai umat Tuhan, kita pun juga harus menjadi umat Tuhan yang selalu menyembah dan berdoa. Dikatakan dengan kecapi. Mereka memegang satu kecapi. Jangan kita berkata, aku ini hidupku seorang penyembah. Tetapi di dalam keseharian kita tidak pernah menyembah Tuhan. Saudara, apa yang kita punya kita taruh begitu saja. Talenta kita, kepandaian kita taruh. Tidak kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai dikatakan kita ini umat penyembah, tetapi kita lalai, tidak menyembah Tuhan. Maka dikatakan cawan itu penuh dengan kemenyan. Penuh dengan apa? Doa orang-orang kudus. Doa saudara dan saya. Mari kita menjadi umat yang terus berdoa. Karena apa? Tidak ada sesuatu terjadi tanpa doa. Ingat ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa doa. Mari kita buka. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 18. Dikatakan di sana, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun apa? Tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18 lihat. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi saudara, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang akan terjadi tanpa doa. Nothing happens without prayer. Hanya kalau kita tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan kita sungguh-sungguh bangkit di dalam doa. Saya yakin dan percaya saudara akan melihat hal yang luar biasa di tahun 2020 ini. Tahun ini kita melihat di awal tahun dikatakan tema gereja kita apa? Bangkit dan rebut janji Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Benar-benar suatu perjuangan. Dan secara khusus pesan ini sudah kita terima. Secara kita melihat bagaimana tahun ini bangsa ini mengawali dengan banjir besar di Jakarta. Dilanjutkan dengan banyak bencana alam yang terjadi. Bahkan yang paling menarik adalah di awal bulan Maret kemarin. Ya, munculnya COVID-19 atau virus corona ini masuk ke Indonesia. Kita semua ayo ambil komitmen. Tahun ini tahun yang kita harus berjuangkan. Tahun ini tahun yang harus kita gumulkan dengan benar-benar. Dan kita ayo semua saya dorong untuk ambil komitmen apa? Berdoa kepada Tuhan. Saudara dan saya harus menyadari tanpa doa tidak mungkin Tuhan akan berbelas kasihan atas bangsa ini. Tanpa doa tidak mungkin Tuhan akan memulihkan kehidupan bangsa ini. Ini yang terjadi saudara. Jadi
Tidak hanya masalah bangsa ini akan Tuhan pulih. Kehidupan saudara dan saya, keluarga kita, kesehatan kita, bahkan pekerjaan kita akan Tuhan pulihkan. Asal kita mau komitmen berdoa. Lalu bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan penuh kuasa? Kalau kita ingin kita berdoa, kita harus tahu rahasianya. Kita harus tahu bagaimana doa yang berkuasa ini. Karena tanpa pengertian, doa kita tidak akan ada kuasanya. Markus 11 ayat 24 berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan apa? Diberikan kepadamu. Ya saudara, bagaimana kita bisa memiliki doa yang berkuasa? Ini suatu hal yang luar biasa di dalam ayat ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu akan menerimanya. Pertama yang harus kita miliki adalah persiapan hati. Kita harus menyiapkan hati kita sebelum kita datang berdoa. Mengapa? Rahasia doa harus, keinginan hati kita ini harus sinkron. Harus sama dengan keinginannya Tuhan. Jadi hati kita ini harus sama, harus klik sama Tuhan. Jadi ketika saudara mau berdoa, jangan saudara berdoa dengan diliputi kemarahan. Saudara berdoa diliputi kebencian. Saudara berdoa diliputi dengan iri hati. Bereskan itu lebih dahulu. Karena apa? Kalau hati kita tidak benar, maka doa-doa kita pun juga akan kacau. Benar enggak? Orang yang marah iri hati, doanya seringkali cuma isinya kebencian. Doanya isinya kemarahan, enggak boleh. Hati kita lihat, siapkan dulu. Persiapkan hati kita. Kalau hati kita sudah siap, hati kita sudah siap untuk datang sama Tuhan, kita siap untuk berdoa, keinginannya sama dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengajukan doa kita. Ajukanlah permohonan doa yang tujuannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang penting, saudara. Ya, ini presentasi doa kita ini akan menarik perhatian Tuhan. Wah, anakku berdoanya, wah cocok ini dengan hatiku. Luar biasa sekali. Yang selalu dipertimbangkan oleh Tuhan adalah doa kita yang tujuannya hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Doa-doa yang memuliakan nama Tuhan. Bukan doa-doanya untuk kemuliaan nama kita. Kalau kita sudah mengajukan proposal doa kita, mengajukan doa kita, yang selanjutnya adalah Bapak, Ibu, Saudara harus menggunakan ucapan syukur. Kita harus mengucap syukur. Karena kita percaya bahwa apa? Doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Ayat tadi berkata apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu menerimanya. Jadi kita bersyukur. Bersyukur untuk apa? Kita sudah menerima jawaban doa kita. Banyak orang yang salah berpikir. Kenapa? Seringkali kita bersyukur, seringkali kita mengucap syukur kalau doanya dikabulkan. Lek sudah dijawab baru berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, kan gitu. Ya kan? Ini loh. Seharusnya setelah kita berdoa ini, sebelum itu dijawab, kita yakin bahwa Tuhan sudah menjawabnya. Kita yakin bahwa kita sudah terima jawaban doa ini. Jadi seharusnya apa? Kita mengucap syukur. Karena kita telah menerima jawaban doa. Sedang berjalan menuju kita. Kita bersyukur untuk itu semua. Nah, jangan kebalikannya, lagi dijawab baru mengucap syukur. Akeh tunggali. Karena itulah kita salah berdoa. Jadi tidak heran kita ini jarang menerima atau mengalami jawaban doa. Karena apa? Kita kurang bersyukur sama Tuhan.
Nah, setelah kita mengucap syukur, yang keempat, yakin. Ya, kita akan menerima jawaban doa kita. Maksudnya gimana toh Pak? Tuhan dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan memberikan jawaban doa kepada kita tepat pada waktunya. Keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Keluarga kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan, keuangan kita dipulihkan. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya juga sampaikan, kalau Tuhan mungkin hari ini belum jawab doa, percaya. Tunggu, mungkin Tuhan suka supaya kita tetap menikmati proses Tuhan. Dan tetaplah berdoa. Yakinlah untuk terus berdoa. Jadi bukan kita ngelokro terus akhirnya kita menyerah, tidak berdoa lagi, tidak. Yakinlah bahwa kita sudah terima jawabannya. Dengan apa? Iman. Dan yang terakhir, kalau kita sudah menerima jawaban doa kita, ingatlah, kalau saudara menerima jawaban doa, teruslah mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah lupa untuk kita mempermuliakan nama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Hei, Tuhan sudah menolong. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Mungkin hal yang sederhana. Saat kita sedang butuh makan, kita berdoa, Tuhan hari ini ini kelaparan, anak-anakku belum makan. Tiba-tiba ada yang datang. Mungkin bagi orang lain, hal ngono kok disaksikan. Tapi itu mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada perkara yang sepele. Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan luar biasa dalam hidup kita. Ini akan membuat doa-doa dari kita punya posisi yang spesial. Karena kita tahu bahwa kita tidak mengejar kepentingan diri kita sendiri. Bukan kepentinganku, bukan untuk kejayaanku, bukan untuk ketenaranku, bukan untuk hebatku, tetapi hanya untuk kepentingan Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menceritakan Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Ini saudara, hal yang luar biasa. Supaya kita bisa melihat setiap doa kita mendapat jawaban dan kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Kalau yang pertama tadi, doa kita akan mendatangkan kebaikan kemurahan Tuhan. Terus bagaimana kita memiliki dasar doa yang benar? Dan yang terakhir, yang ketiga adalah seperti apa sih hidup orang yang berdoa itu? Saudara, kita harus mengerti seperti apa gambaran hidup umat yang berdoa. Supaya kita bisa mengerti bagaimana kita membangun kehidupan doa kita. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, berbicara ketika Israel dalam perjalanan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk apa? Menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Hidup umat yang berdoa adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pola kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus di sini kita melihat dari teks ini. Yang pertama adalah Tuhan bergerak di depan mereka. Jadi segala sesuatu kita harus mengutamakan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang harus kita jujuk lebih dahulu, bukan yang lain. Jadi kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Lihat yang kedua apa? Mereka berjalan mengikuti Tuhan. Mereka dituntun siang dan malam. Kalau siang ora kepanasan karena ada tiang awan yang begitu besar. Tiang itu berhenti, mereka berhenti. Tiang itu jalan, mereka berjalan.
Jadi mereka benar-benar hidup di dalam tuntunan Tuhan. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita yang sekarang adalah Roh Kudus itu yang ditinggalkan Tuhan di dalam setiap kita sebagai penuntun langkah hidup kita. Inilah langkah yang diambil terlebih dahulu, petunjuk dari Tuhan, kemana Tuhan bergerak, kemana Roh Kudus menyuruh ke sana, ya kita akan ke sana. Roh Kudus stop, kita juga stop. Jadi kita melihat ada dua pola di sini. Yang pertama adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Tuhan bergerak, kita mengikuti. Lalu yang kedua adalah kita berjalan semau gue. Kita berjalan kemanapun sambil Tuhan berharap akan memberkati kita. Ini orang yang ngaco. Karena apa? Kehidupan yang benar adalah ayo hidup umat yang berdoa mengikuti pola ilahi kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Kehidupan inilah yang akan mendatangkan berkat yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup kita tidak akan pernah kering. Kita akan selalu basah oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah. Ayo kita mengambil komitmen untuk menjadi jemaat yang berdoa. Hari ini dibutuhkan untuk memulihkan negeri ini, untuk memulihkan tidaknya negeri ini, kota ini, kehidupan kita pribadi. Ayo ambil komitmen memiliki hidup yang berdoa. Saudara, sebelum saya akhiri, kita akan melihat sebuah tayangan, klip di mana menunjukkan bagaimana kita harus memiliki kehidupan yang berdoa. Kita akan lihat bersama-sama. Oke, saudara, itu tadi klip yang sudah saudara lihat. Bagaimana semuanya rindu berdoa. Tidak harus berdiri, tapi benar-benar gerakan doa yang luar biasa. Di jalan-jalan, di toko-toko, dimanapun. Mereka berlutut berseru, berdoa cari Tuhan. Mari saja dalam gerakan doa. Seperti Sinode Gubdi yang sudah mengadakan doa mulai tanggal 5 April. Hingga 29 Mei nanti. Supaya kita mengalami pengalaman yang luar biasa. Ayo kita berdoa. Terobosan-terobosan yang dahsyat dalam kehidupan rohani saudara. Saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada jawaban doa, ada pemulihan, ada mujizat. Dan kita akan menerima berkat-berkat Allah yang luar biasa. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadilah umat yang berdoa. Dan alamilah kuasa Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, kami rindu. Dan kami mau untuk menjadi umat yang berdoa. Mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami, atas bangsa ini. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami. Taruh itu di dalam hati kami. Kami mau ambil komitmen lagi.
supaya kami benar-benar menjadi jemaat yang berdoa. Tidak hanya sekedar berdoa, tidak hanya sekedar formalitas, tetapi kami benar-benar berseru, kami benar-benar mengarang kepada Tuhan, supaya belas kasihan-Mu turun atas kami, atas bangsa ini, dan atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bersama Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Segala keadaan ya Tuhan, bawa kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak mengerti mengapa semua yang terjadi, tetapi kami percaya bahwa Engkau sanggup mendatangkan kebaikan melalui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk terus memandang Tuhan, mengarahkan iman kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan, sehingga kami tidak menjadi lemah di dalam hidup kami, tidak hilang kekuatan kami, tetapi semangat kami, pengharapan kami senantiasa diperbaharui di dalam Engkau. Tuhan, saat ini Kau melihat setiap pergumulan jemaat satu persatu. Biarlah tangan Tuhan yang kuat memegang, menuntun, melindungi, bahkan memberkati setiap kami. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami mohon untuk Tuhan memberkati kami semuanya. Kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan perlindungan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.